Nah ini Imam Bukhari punya guru namanya Abdullah bin Yusuf. Beliau punya guru namanya Imam Malik. Nih Imam Malik luar biasa. Salah satu guru dari Imam Syafi'i. Ya. Salah satu ulama yang kagak kemana-mana tapi alim. Ya, ini pelajaran buat kita para hadirin. Enggak semua orang yang ngajar itu mesti nyantren, enggak semua. Termasuk Imam Malik. Imam Syafi'i muridnya adalah sosok ulama yang dididik dari banyak negara. Jadi kemana-mana, nyantrennya di banyak tempat. Dari mulai Makkah belajar dengan Al-Imam Sufyan bin Uyainah, belajar dengan Al-Imam Khalid bin Muslim Az-Zanji, pindah ke Madinah belajar dengan Imam Malik bin Anas, pindah ke Yaman, pindah ke Irak belajar dengan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, pindah ke Mesir ya belajar dengan ulama-ulama Mesir. Itu 5 tuh negara didatengin sama Imam Syafi'i. Tapi Imam Malik enggak, Pak. Imam Malik kagak kemana-mana, cukup ngejogrok di kota Madinah tapi jadi ulama. Bahkan ilmunya diakuin oleh ulama-ulama di zamannya. Ya. Sampai suatu hari Imam Abu Hanifah yang alim betul, yang terkenal dengan logikanya, cerdas luar biasa. Ya. Ini Allah kasih anugerah logika yang luar biasa. Sampai sekarang Pak, mazhab Hanafi termasuk mendominasi di Eropa. Jadi kalau kita lihat tuh kemarin ada orang lagi sholat naikin apa tuh? Kucing. Itu alhamdulillah untung kucing bukan kambing tuh ya. Untung apa? Kucing tuh ya. Bukan yang lain. Karena unik memang kalau kadang ini kita bisa bilang luar biasa karena kalau kita ditaikin kucing bagaimana Pak kira-kira reaksi kita? Oh, kaget minimal apa? Batal paling enggak tuh. Ini enggak tuh. Nah, kadang kita lihat banyak di Eropa orang sholatnya beda sama kita. Nah itu mazhabnya Hanafi. Kalau kita goyang 3 kali, gerak 3 kali apa? Batal. Kalau mazhab Hanafi enggak. Mau gorang gimana juga mau ya, itu enggak batal. Nah ini mazhab apa? Hanafi. Nah Imam Hanafi mengatakan tentang Imam Malik ini luar biasa. Kata Imam Hanafi, seandainya Imam Malik mengatakan tiang ini adalah emas, saya pasti bilang tiang ini emas. Diakui keilmuannya oleh siapa? Imam Hanafi. Ini orang yang enggak nyantren. Tapi cuman ngejogrok di tempatnya aja Imam Malik. Tuh. Kalau di Betawi ada Pak, ulama yang nggak mondok tapi ilmunya diakui oleh ulama dunia, yaitu almarhum al-maghfurlah Muallim Syafi'i Hazami. Mungkin para jamaah sebagian kenal ya, almarhum Muallim Syafi'i Hazami. Itu cuman modal ngaji ngampung, ngaji lekar. Ya. Saya dengar kisahnya dari guru-guru kami. Muallim Syafi'i Hazami itu ngajinya diantaranya sama Muallim Sayyidan. Pindah ngaji kepada Al-Habib Ali bin Husain Al-Attos. Itu cuman ngaji dari rumah ke tempat gurunya bolak-balik begitu aja. Tapi alimnya luar biasa. Ini bisa kita tiru Pak. Ajarin anak-anak kita ini yang nggak mondok, yang nggak pesantren, bisa kita jadi alim asal kita ngikutin metodenya para ulama-ulama kita dulu. Makanya kalau ditanya ulama-ulama Betawi zaman dulu itu nggak ada yang mondok, nggak ada yang nyantren. Termasuk almarhum Kiai Haji Abdullah Syafi'i nggak nyantren. Cuman belajar di mana? Di Habib Ali. Termasuk almarhum Kiai Haji Thohir Rohili. Itu juga alim, belajar di Habib Ali. Sampai guru-guru di kampung saya di kampung Pulau Kalibata, almarhum Kiai Usman Syarif, belajar di guru Habib Ali. Termasuk juga ya, termasuk guru Najihun, guru Muhammad bin Haji Najihun, belajarnya juga di mana? Habib Ali. Ini buat anak-anak Pak, jamaah Darun Naim, remaja Darun Naim yang kagak mondok jangan khawatir. Asal kita benar-benar sungguh-sungguh belajar dengan tekun dengan seorang guru, Allah kasih futuh. Allah kasih ilmu yang manfaat. Ini Imam Malik. Nggak kemana-mana, cuman di kota Madinah tapi ilmunya dari seluruh negeri. Kenapa? Karena orang setiap kali pergi haji pasti mampir ke kota Madinah. Tuh. Dari Irak pergi haji ke Mekah, mampir ke mana? Madinah. Dari Mesir pergi haji ke mana? Ke Mekah, mampir ke Madinah. Semua guru-guru yang datengin beliau. Sehingga Imam Malik menjadi seorang alim besar tanpa belajar keluar kemanapun. Subhanallah. Nah Imam Malik punya guru ya, namanya Imam Nafi. Imam siapa? Nafi. Ini Imam Nafi adalah seorang budaknya Abdullah bin Umar yang dimerdekakan oleh beliau.
Tuh, jadi pelajaran juga buat kita. Nggak mesti orang kaya, nggak mesti orang berpangkat kalau mau alim. Seorang budak saja seperti Imam Nafi bisa diangkat derajatnya sama Allah cuman gara-gara ilmu. Ya, buat anak muda nih yang nggak punya duit, yang nggak punya kerjaan yang tinggi, yang nggak punya titel jabatan, jangan menyerah. Ya. Jangan berkecil hati. Selama punya ilmu, insya Allah kita dicari, Pak. Ya. Ini anak-anak sekarang kan jarang banget anak-anak Betawi yang bisa baca kitab, betul ya? Paling kalau bisa baca kitab itu juga mondok. Yang nggak mondok sangat jarang. Ya. Kenapa nggak bisa? Karena tadi himmahnya yang kurang. Apalagi sekarang nih zamannya orang ngaji tematik, Pak. Ya, datang nih isi kajian tentang riba. Dia nggak tahu tuh ada dalam fikih muamalahnya kayak gimana. Yang ditahu cuman riba. Datang tentang kajian masalah akhlak. Jadi pemahamannya nggak utuh. Beda sama orang-orang tua dulu. Orang-orang tua dulu biar kali ngaji lekaran, pinter alim. Kenapa? Ngaji kitab. Ngajinya Fathul Qorib di masjid. Walaupun lama 3 tahun. Tapi runtut ame gurunya. Ya. Di sini Ustaz Hafiz, Masya Allah. Ngaji saat masih kitab apa sekarang pelajarnya? Oh Takiratu Sadidah. Tuh ikutin tuh. Bawa kitabnya. Kalau orang sekarang gurunya bawa kitab, muridnya kagak bawa kitab. Tuh ya. Beli kitab iPhone 13 kita sanggup beli, kitab cuman 130.000 kagak sanggup ya. Tuh. Motor NMAX kebeli ya. Kitab cuman 50.000 kagak dibeli ini ya. Nah Imam Nafi punya guru siapa namanya? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar nih terkenal luar biasa, Pak. Gelarnya Abu Abdurrahman, bapaknya orang-orang budak sahaya. Kerjaannya merdekain budak. Nggak boleh lihat seorang budak sholat, ini budak rajin ibadah, dimerdekakan. Ada budak susah, dimerdekakan. Asal rajin ibadah aja. Sampai ada di zaman tersebut kata ulama, ini budak pura-pura sholat depan beliau biar apa ya? Nah, kalau kata orang kita ngare, tahu ngare ya? Anak muda tahu nggak ngare? Ya, ngarep maksudnya ngarep. Dia sholat, Allahu Akbar. Selesai sholat rapi, dimerdekain. Merdekain budak para hadirin itu nggak murah. Bisa 1.000 dinar, ya, bisa ratusan dinar. Tuh ya. Kalau murah dirham juga ada. Intinya apa? Nggak boleh lihat orang bener dimerdekain. Tuh ya. Sampai-sampai orang banyak nipu beliau. Banyak apa? Banyak nipu. Diprotes. Ya Abdullah, tahu nggak engkau tuh ditipu sama orang. Orang itu ibadah rajin karena pengen dimerdekakan engkau. Apa kata Abdullah bin Umar? Kalau aneh udah niat baik nggak ada yang bisa nipu. Kita ditipu orang. Orang bilangnya kan sering tuh kalau kita jalan-jalan tuh di pinggir jalan ada tahu-tahu orang minta duit ongkos. Pernah nggak gitu? Ya. Kadang-kadang Pak, kasihan Pak, saya pengen pulang, rumah saya di Bandung, butuh berapa? 50.000 dikasih. Kita ke pasar Minggu, dia lagi. Mintanya sama kita lagi. Dilupa gitu, Pak bagi Pak. Lah tadi kan udah. Sekarang pertanyaannya, ketika kita kasih dia duit 50.000, apakah kita ditipu? Enggak. Karena kita ketika sedekah walaupun salah sasaran itu sudah ditulis sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang betul dalam sebuah kitab dikatakan ya, orang baik itu gampang ditipu, betul. Nggak boleh orang dikit-dikit sumpah demi Allah dibagi. Pak bagi duit dong Pak, buat apa? Anak saya belum makan. Yang bener nanti demi Allah, demi Allah nih boleh demi Allah sih. Demi Allah Ustaz. Pak tolongin Pak, saya buat bayar anak-anak SPP berapa gope. Yang bener ente demi Allah dah dikasih. Demi Allah soalnya. Ya. Sampai ada orang nih ngadu ke gurunya. Katanya orang, guru, kenapa ente? Saya ditipu guru. Ditipu berapa? Sekian juta. Oh alhamdulillah. Lah kok alhamdulillah? Untung bukan ente yang nipu, untung yang nipu dia. Ya. Masih untung yang nipu orang. Dan kita duit yang sudah kita keluarkan nggak bakal kemana-mana, sudah masuk ke rekening amal kita ya. Nah itulah Abdullah bin
Umar. Orang sesoleh ini luar biasa, punya guru namanya Sayyiduna Muhammad. Ini yang disebut dengan kenapa para ulama-ulama hadis ngarang Sahih Bukhari, ngarang Sahih Muslim, kok nyebutin nama guru-guru? Kata ulama, inda dzikris sholihin tanzilur rahmah. Ketika kita cerita nih akhlak-akhlak orang-orang soleh, turun rahmat Allah. Kita ini paling nggak para hadirin, kalau nggak bisa kita mengikuti mereka, minimal mirip-miripin dah, ya kan gitu. Fa illam takun mislahum fatashabbahu, kata ulama. Kalau kita nggak bisa ngikutin mereka, minimal mirip-miripin.